BPN itu menerbitkan sertifikat tanah, tapi juga sebetulnya di dalam sertifikat kalau kita baca ya, itu ada di halaman belakang, itu kita diingatkan untuk pertama memelihara tanah itu. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang dia membeli tanah, tapi kemudian tanah itu dibiarkan menjadi tanah terlantar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tunaha TV Channel, kembali lagi dengan saya Anissa Nurdiasa di Kepo Konawe Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan sharing terkait seputar hukum. Nah, telah hadir nih di samping saya seorang bintang tamu, notaris dan juga PPAT di Kabupaten Konawe, Ibu Siti Nurfarha SH MKN. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Ibu ngomong-ngomong sudah berapa lama nih Bu berkecimpung atau menjalani sebagai profesi ya, notaris dan PPAT? Jadi kalau berkecimpung di pekerjaan di profesi ini tuh sudah kurang lebih 16 tahun. Jadi 2007 mengawali ya. Baik, 16 tahun ya Bu ya? 16 tahun, Berarti alhamdulillah. sudah banyak nih menemukan kasus-kasus masalah-masalah khususnya mungkin pertanahan, baik itu balik nama atau waris dan lain sebagainya. Atau mungkin ada kasus apa nih Bu di Kabupaten Konawe yang pernah Ibu temui? Jadi sebetulnya yang namanya pekerjaan ya pasti ada kita akan temukan dalam pekerjaan itu mungkin kendala-kendala ataupun case yang dibawa oleh masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan pekerjaan kami itu khususnya masalah pertanahan mungkin ini yang paling banyak ya terjadi di Kabupaten Konawe. Ya. Di mana banyak sekali kita dapatkan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat itu kadang masyarakat sendiri tidak tahu nih lokasinya ada di mana. Nah, kenapa? Karena mungkin ini ketika orang tua masih hidup, ini mungkin juga belum pernah menunjukkan lokasinya kepada anak-anaknya. Jadi kadang mereka sendiri nggak tahu di mana lokasinya. Jadi ketika kita menanyakan mereka juga tidak tahu. Padahal sebetulnya yang paling tahu di mana lokasi dari tanah tersebut tentunya adalah pemiliknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang banyak kita dapatkan di sini itu masalah kewarisan. Waris. Iya. Jadi masalah waris ini kadang orang datang ke kami dan kami kembali menanyakan ini ahli warisnya siapa saja atau ada berapa orang. Seringkali orang menjawab begini, tidak ada Bu ahli warisnya. Saya bilang bukan tidak ada. Karena kita manusia ini semuanya lahir dari manusia ya, nggak ada yang lahir dari batu ya. Jadi pasti yang namanya pewaris itu ahli waris itu pasti ada. Cuma mungkin tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi beberapa case ataupun masalah yang kita hadapi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin di samping itu juga masalah kelengkapan dari berkas-berkas yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi ada kadang masyarakat kita itu mengatakan memiliki tanah, tapi dia tidak punya dokumen resminya. Nah ini juga yang biasa kami hadapi di dalam pekerjaan kami gitu. Kalau yang ini Bu, maksudnya beberapa juga ada kasus nih konflik di Konawe yang saya temukan itu ada satu tanah, dua orang yang pegang sertifikat itu. Ya. Itu gimana itu Ibu? Ya, jadi begini, kita bisa melihat zaman dulu itu proses pensertifikatan tanah itu berbeda dengan hari ini ya. Kenapa zaman dulu itu memang kita manual sistem. Jadi kenapa terjadi ada sertifikat yang ganda ataupun tumpang tindih ini juga biasanya karena masyarakat tidak paham sehingga kadang-kadang mereka itu mensertifikatkan dua kali. Contoh misalnya kemarin ada satu bidang tanah itu yang sebetulnya itu sudah bersertifikat. Nah, akan tetapi masyarakat ini ketika ada program PTSL dari BPN itu mereka mengikutkan lagi.
karena ternyata sertifikat induknya ini lagi jaminan di perbankan misalnya. Jadi mereka karena mau jalan pintas, Ya. mau mudah, itu mengajukan lagi sertifikatnya ke BPN. Jadi mereka mengajukan kembali ke BPN dan mungkin juga data di BPN mungkin juga ada yang hilang ataupun ada yang dimakan rayap gitu ya. Jadi ketika masuk ke BPN itu tidak terdeteksi bahwa tanah ini sudah bersertifikat yang mengakibatkan akhirnya sertifikatnya ganda ya, yang seperti tadi Mbak Nisa sampaikan gitu. Iya. Baik Bu, kalau mungkin di hal seperti itu ya kasusnya kita dapat di masyarakat atau mungkin masyarakat Kabupaten Konawe ini sudah ada yang mengalami hal tersebut. Kira-kira untuk mengatasi masalah itu bagaimana Ibu? Untuk mengatasinya, Iya. jadi sebenarnya kalau kita sampaikan ke masyarakat ya, pertama, tanah yang sudah bersertifikat itu jangan lagi dimohonkan. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu kurang memahami bahwa kalau tanah sudah bersertifikat itu tidak boleh lagi disertifikatkan kembali, kecuali misalnya dilakukan pemecahan atau pemisahan bidang. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia mensertifikatkan baru lagi, inilah yang akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kadang kan ingin jalan pintas, gerak cepat, katanya aduh kalau saya ngurus mau dipisah lagi, mau ini itu repot. Nah, mereka inginnya itu yang cepat. Nah, diambillah langkah mereka itu mengajukan kembali ke desa untuk diterbitkan lagi sertifikat yang baru. Nah, persoalan-persoalan ini memang akan terus terjadi kalau masyarakat tidak memahami ini, ataupun misalnya di perangkat desa, karena biar bagaimanapun untuk pensertifikatan itu kan ada dokumen yang dibawa dari desa. Jadi ini juga kita harapkan ya dari tingkat desa juga itu sedini mungkin bisa mendeteksi dan memverifikasi supaya tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini gitu. Iya. Baik, Ibu mungkin masih banyak lagi kayak istilahnya itu kayak kasus-kasus pertanahan yang balik nama dan lain sebagainya mungkin udah sering Ibu temui ya. Nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit atau mungkin ada juga kan Ibu selain akte tanah mungkin Ibu juga ngurus ya kayak izin buka usaha. Itu syarat-syaratnya apa aja itu? Sebenarnya secara standar semua proses pembuatan akta-akta itu sama. Jadi tentu kita butuh KTP, tentu kita butuh dokumen lain ya. Jadi untuk pembuatan sebuah badan usaha ataupun badan hukum ini yang standarnya itu tentu dua, KTP dan NPWP. Ini yang menjadi syarat standar sekali. Kita bersyukur sekarang ada juga langkah baru ya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak bahwa nanti itu NIK ini akan sekaligus menjadi NPWP. Jadi kalau yang lalu kan ada NIK, ada NPWP ya. Kalau nanti ini sudah disatukan. Jadi NPWP yang tadinya 15 digit itu akan menjadi 16 digit juga, yang dengan sendirinya ketika kita punya NIK itu juga akan menjadi nomor NPWP kita. Jadi dia sudah terkonek. Yang standar sebetulnya itu. Nah, di samping itu ya kita akan melihat lagi badan hukum apa yang akan dibuat sehingga syarat-syaratnya nanti menyesuaikan. Tapi kalau yang paling standar yaitu tadi KTP dan NPWP. Iya. Oke, baik. Ibu mungkin pertanyaannya kayak gini, kenapa sih kita harus buat surat izin buka usaha dan mungkin surat izin buka usaha itu diperuntukkan untuk usaha yang kecil kah atau yang menengah tengah dan ke atas atau seperti apa? Nah, gini. Jadi yang disebut dengan orang, jadi kan kalau kita berbicara tentang hukum, itu ada yang disebut orang, ada yang disebut dengan badan hukum. Nah, untuk melakukan usaha ini memang ada yang memang tidak boleh perorangan. Contoh misalnya, kita ingin mendirikan rumah sakit, ya, itu nggak boleh perorangan kalau rumah sakit. Jadi harus berbentuk badan hukum. Dalam hal ini bisa perseroan terbatas, bisa yayasan, tergantung dari apa yang dikehendaki oleh para pendiri dari rumah sakit ini. Contoh lain misalnya apotek, ya, ini yang kita lihat lagi banyak ya berkembang ya. Apotek itu kalau apoteknya didirikan oleh non apoteker, maka dia harus berbadan hukum PT. Jadi nggak boleh perorangan. Nah, jadi itulah
kenapa pada akhirnya ini kenapa sih harus badan hukum? Iya. Atau misalnya kita penggiat sosial ingin berkegiatan di masyarakat, itu juga kita nggak bisa kalau perorangan, tapi kita harus melengkapi dengan badan hukum sehingga apa? Kontrol pemerintah itu bisa dilakukan. Coba kalau misalnya semua orang menggalang dana misalnya ke atas nama perorangan, nah gimana pemerintah mau mengontrol ini gitulah. Itulah gunanya ada badan hukum yayasan. Jadi sebenarnya ini sudah diatur sedemikian rupa untuk negara itu kan hadir kan untuk apa sih gitu ya. Iya. Jadi untuk menertibkan. Jadi ada aturan-aturan memang yang sudah dibuat. Usaha ini nggak boleh kalau perorangan. Jadi kalau usaha-usaha yang memang diwajibkan harus berbentuk perseroan terbatas, ya harus. Contoh juga ya media ya. Kalau media itu kan harus berbadan hukum PT. Jadi ya memang pada akhirnya harus Harus membuat. membuat karena kalau perorangan ya dia tidak tercover gitu. Oh gitu. Ya. Berarti kalau izin usaha perorangan tidak tercover negara gitu ya Bu ya? Harus Tercover dia tapi bentuknya dia perorangan namanya. yang Jadi ya CV gitu ya, CV. Oh, eh, salah beda lagi. kalau CV, CV CV. itu badan usaha, tapi bukan Oh. badan hukum. Nah, Hmm. ada yang perorangan seperti usaha dagang, cuma satu orang. Nah, Iya. ada juga yang disebut perseroan perorangan. Nah, kalau itu sih sudah terkonek juga dengan AHU. Ya satu juga yang perlu saya jelaskan bahwa kita sekarang perizinan ini sudah online. Ada yang disebut dengan USS online. Apa namanya? Eh, Setiap perizinan itu sekarang dia sudah online system. Jadi pada saat kita akan mengajukan perizinan beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan kita ngurusin satu-satu ya. Kalau Iya. sekarang seperti kita memiliki nomor induk kependudukan, maka usaha itu juga dia harus dan wajib memiliki NIB namanya. Apa NIB itu? NIB itu adalah nomor induk Berusaha. berusaha. Jadi semua harus punya. Jadi kalau masyarakat atau penduduk itu punya NIK, maka usaha itu wajib punya NIB. Nah, gitu. NIB. Baik, Ibu mungkin juga saya selaku orang awam ya Bu ya, Ya, dalam dunia hukum khususnya pertanahan gitu, iya. urus ke notaris. Ada stigma bahwa kalau kita mau mengurus yang berkas-berkas seperti itu kan agak ribet, alot begitu. Padahal sebenarnya mengurus sertifikat itu kan penting ya untuk ke depan jangka panjangnya. Tapi memang yang sering kita temui kadang kita merasa malas buatnya itu Bu gitu. Ya. Agak ribet. Apakah mungkin ada jalan tengahnya gitu Bu? Nah, Atau gimana? kadang-kadang masyarakat itu berpikir belum melakukan itu sudah berpikir sulit. Sulit. Jadi padahal tidak sesulit yang dipikirkan. Jadi sebetulnya kalau pada saat kita mau mengurus apakah itu peralihan hak itu ya jual beli, hibah itu peralihan hak, waris itu peralihan hak, tapi ada yang beralih secara hukum, ada juga yang beralih karena peristiwa hukum. Kalau waris itu kan karena peristiwa hukum ya, tapi kalau jual beli hibah itu karena perbuatan hukum. Nah, masyarakat kita ini barangkali karena ketidaktahuan mereka sebetulnya. Jadi silahkan datang aja konsul ke notaris, PPAT. Kenapa? Karena itu juga gratis ya. Kalau konsultasi itu nggak bayar. Nah, di situ bisa bertanya apa saja sih syarat-syarat dari pembuatan akta peralihan hak atau pembuatan akta perusahaan. Sebenarnya kalau dokumen kita lengkap, insya Allah semua mudah. Ya contoh misalnya kita harus punya KTP. Ya memang sebagai warga masyarakat yang baik ya harus punya KTP kan, harus punya KTP, harus punya kartu keluarga, harus punya kalau yang sudah menikah ya harus punya surat nikah, harus punya akta nikah, harus punya NPWP kalau untuk yang usaha gini ya. Sebenarnya kalau kesulitannya sih sebenarnya lebih kepada kadang kita banyak melihat ada orang ingin transaksi jual beli tapi ini sudah panjang. Misalnya nih A jual ke B, B jual ke C jual ke D. Gede. Nanti D ini yang mau balik nama. Ini repot. Kenapa? Karena yang atas nama di sertifikat itu kan si A. Sementara si D ini belinya dari si C kan. Ini kadang-kadang kerumitan yang terjadi itu karena masyarakat kita itu ketika membeli tanah itu tidak langsung balik nama.
Jadi akhirnya mereka repot sendiri, atau misalnya belum sempat balik nama, pemilik sertifikatnya meninggal dunia. Nah, ini juga Ya. repot. Kenapa? Karena harus turun waris lagi kepada ahli warisnya baru bisa dialihkan gitu. Mm-mm. Kalau ahli waris itu Bu, satu orang atau banyak seluruh anaknya atau gimana? Nah, ahli waris itu ini juga penting, dan ini banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Kenapa? Karena ketidakpahaman ya. Ahli waris itu adalah, itu kita ada ahli waris karena hubungan perkawinan, ada ahli waris karena hubungan darah. Nah, kalau ahli waris yang hubungan perkawinan ya pasangan kita ya, suami, istri, itu ahli waris karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang karena hubungan darah. Nah, hubungan darah itu ya gimana ya, anak, orang tua anak itu apa namanya, karena hubungan darah gitu ya. Nah, apakah semua ini merupakan ahli waris? Eh, Orang tua Gimana? kita, kalau dalam hukum Islam orang tua itu dia ahli waris yang dia mewaris dengan pasangan kita, dengan anak kita kan, kalau dalam hukum Islam. Ya. Nah, ini agak berbeda juga dengan hukum perdata. Ahli warisnya ini siapa saja? Ini tadi sudah diuraikan. Suami atau istri, siapa yang meninggal, Iya. misalnya suami meninggal, maka ahli warisnya tentu istrinya. Kalau istri meninggal, tentu ahli waris adalah suaminya beserta Anak-anaknya. anak-anaknya gitu ya. Kadangkala seperti saya sampaikan tadi, ada orang ketika kita tanyakan, ini ahli warisnya mana, katanya tidak ada ahli warisnya. Saya bilang kalau tidak ada ahli warisnya, maka harta itu akan dikelola oleh negara, dan itu akan masuk ke sebuah lembaga yang disebut dengan Balai Harta Peninggalan. Kalau memang tidak ada, tidak diketahui ya. Iya. Kalau adanya tuh pasti ada. Kenapa? Saya sering mengatakan bahwa tidak ada orang lahir dari batu. Jadi pasti ada. Iya. Hanya barangkali tidak diketahui di mana keberadaannya saat ini. Sehingga memang untuk menentukan ahli waris ini, itu kalau kita misalnya tidak tahu lagi siapa ya, silahkan kita minta penetapan dari pengadilan. Sehingga tidak ada harta waris dari orang yang tidak diketahui keberadaannya itu kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini banyak orang datang bawa sertifikat, tapi ketika kita tanya mana pemiliknya, sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal mana ahli warisnya? Itu juga mereka kebingungan karena katanya, oh, kami tidak tahu Bu, ini kayaknya ahli warisnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti itu, kita ya mohon maaf, itu kami tidak bisa bantu. Kenapa? Karena kami juga menjaga ya, jangan sampai kemudian ternyata suatu hari itu ahli warisnya muncul dan memperkarakan apa yang kami buat gitu. Oke. Ibu mungkin kami meminta satu contoh konkret Ibu ya. Mungkin contoh misal mau balik nama gitu. Entah itu balik nama hasil jual beli atau balik nama karena waris gitu. Kayak contoh mungkin ada rumah atau lahan gitu. Orang tuanya masih hidup Bu. Itu bisa nggak sih dia langsung udah wariskan ke anaknya gitu? Iya, iya. Dan syaratnya untuk balik nama karena sebelumnya lahan itu atau rumah itu milik orang tua, terus kemudian mau dibalik nama atas nama anaknya itu gimana syaratnya? Jadi kita bedakan dulu. Kalau orangnya masih hidup, misalnya orang tua tadi ya, case-nya ya, orang tua masih hidup itu bukan waris, itu hibah. Hibah. Jadi pemberian semasa yang bersangkutan masih hidup. Ya. Kalau orang tua sudah meninggal, itu baru terbuka namanya waris, kewarisan, dan hartanya itu masih disebut dengan budel waris selama belum ada pembagian. Kalau ada kehendak dari seseorang, saya ini berkehendak nih, saya ketika meninggal ingin harta saya itu saya berikan kepada misalnya si A, itu bentuknya nanti wasiat. Jadi ini bagaimana kita bisa bedakan antara hibah, wasiat, dan waris. Gitu ya. Jadi jangan, ada juga orang kadang bingung, dia ketika datang ke kita tuh bilang, Ibu ini saya waris gitu, padahal orang tuanya masih hidup. Kalau orang tua kita masih hidup itu bukan waris ya, itu hibah. Gitu. Tapi sudah harus diurus Bu untuk istilahnya kalau ada hibah gitu sudah harus diurus gitu ya untuk persyaratannya. Dibuatkan nanti namanya akta hibah. Jadi hibah pada saat sudah tanda tangan. Jadi hibah itu bukan cuma dari orang tua ke anak ya, atau anak dari ke orang tua, enggak. Jadi hibah itu boleh kepada siapa saja.
Kadang-kadang sih ada yang berpikir bahwa hibah itu hanya boleh orang tua anak, anak orang tua, ataupun kepada keluarga dekat. Pada sebetulnya kalau hibah, hibah itu boleh ke siapa saja. Yang penting tidak melebihi sepertiga dari harta. Jadi Berarti ada ada lagi takarannya ketentuannya, ada lagi ketentuan nggak boleh melebihi sepertiga dari harta katanya. gitu. Uh-uh. Tapi kalau memang syarat-syarat balik nama itu sesimpel itu ya Bu ya untuk KTP aja atau Ah, gimana? KTP, kartu Kartu keluarga, keluarga. surat nikah, NPWP itu harus Oh, ada dan ada beberapa dokumen yang biasanya kita minta dari desa ataupun kelurahan. Mungkin juga yang ini yang apa namanya yang perlu kita sampaikan juga. Jadi harta sebetulnya harta itu dibagi dua. Ada harta bersama, ada juga yang kita sebut harta pribadi. Jadi kalau yang disebut harta bersama itu harta yang diperoleh itu dalam perkawinan. Kalau keduanya antara si suami dan istri ini tidak membuat apa yang disebut dengan perjanjian kawin. Jadi sepanjang tidak ada perjanjian kawin atau perjanjian pernikahan, itu hartanya satu. Itu harganya satu tuh. Tapi kalau mereka ada perjanjian kawin, maka hartanya itu pisah antara si suami dan istri. istri. Contoh tadi misalnya, Mbak Nisa dapat hibah dari orang tua, Iya. ya, maka itu menjadi harta pribadi. Jadi hibah itu, hibah waris itu menjadi harta pribadi. Tapi harta di luar dari hibah dan waris, kalau kita tidak ada perjanjian kawin, maka itu kumpul menjadi satu, itu disebut dengan harta bersama. Jadi kalau harta bersama, kita mau jual, kita mau jaminkan, itu wajib persetujuan dari pasangan kita. Tapi kalau harta yang kita terima dari hibah ataupun warisan, itu menjadi harta kita sendiri. Jadi kalau harta kita sendiri, ya kita terserah kita mau jual tanpa persetujuan pasangan, itu Boleh. Baik. Ibu tadi ada yang Ibu singgung terkait perjanjian nikah ya. Ya. Itu yang pranikah itu ya Bu ya atau beda lagi? Ya, jadi Yang gini, pranikah tuh. dulu Iya. sebelum ada putusan dari MK, perjanjian kawin itu dibuat itu sebelum dan pada saat perkawinan dulu ya. Tapi kemudian ini kemudian pernah ada ya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian itu sekarang perjanjian kawin itu bisa dibuat sebelum pernikahan, pada saat pernikahan dan setelah pernikahan. Apa sih isinya ya? Isinya itu mengatur tentang bagaimana pembagian hartanya. Jadi kalau biasanya sih perjanjian kawin itu masing-masing pihak itu sudah menyatakan di dalam akte yang dibuat oleh notaris bahwa ini merupakan harta saya, yang ini merupakan harta pasangan saya gitu. Sehingga mereka dengan perjanjian kawin ini tidak saling sudah saling mengatur mengenai harta yang mereka peroleh gitu. Baik. Ibu mungkin kita lanjut dulu ya sedikit terkait ada nggak sih program baru dari BPN gitu ya terkait urusan yang tadi mungkin yang gemah patas gitu atau ya. gimana Ibu? Jadi ya betul, ini penting. Jadi sekarang BPN atau Kementerian ATR dan Tata Ruang ini sedang menggalakkan ya kepada masyarakat itu ada satu program yang disebut dengan Gema Patas, Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas. Jadi siapa sih yang punya kewajiban untuk memasang patok? Ya. Yang punya kewajiban memasang patok ini bukan dari kantor pertanahan, ini menjadi kewajiban dari kita selaku pemilik tanah. Jadi kenapa ini harus dilakukan? Ini supaya kita bisa meminimalisir sengketa-sengketa. Jadi patok batas ini harus dibuat dan itu ada standar. Ada standar dari Kementerian ATR, patoknya itu kurang lebih 50 cm, kemudian 30 cm ditanam ya, 20 cm kelihatan. Itu bisa dibuat dari besi, bisa juga kayu, bisa juga pipa paralon gitu ya, dan itu harus ditanam sehingga setiap tanah ini sudah memiliki tanda batas masing-masing. Ini akan memudahkan nanti kementerian ketika akan melaksanakan program PTSL. Jadi pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kan sekarang lagi digalak-galakkan ya. Jadi diharapkan kita masyarakat ini tuh mau memasang patok sehingga akan memudahkan
BPN ketika akan turun lapangan dalam mengukur gitu. Ini memang program. Selain itu juga ada namanya Gema Puldadis, Gerakan Masyarakat Pengumpulan Data Yuridis. Nah, data yuridis ini ada dua ya, ada data yuridis menyangkut subjek. Misalnya kita nih kalau mau mensertifikatkan tanah kita, yuk harus punya KTP. Tidak mungkin kita mau mengajukan Ya, pensertifikatan tanah sementara kita sendiri tidak punya dokumennya. KTP. Jadi kita harus punya KTP, harus punya apa lagi? Harus punya kartu keluarga, harus ada apa lagi tuh? PBB. Jadi PBB ini juga ya jangan lupa dibayar ya setiap tahun. Ya. Sebetulnya sih kalau biasa yang pekerjaan kami sehari-hari melihat tuh banyak nggak besar sebetulnya. Tapi rutin ya, jangan sampai kemudian karena tidak dibayar kena denda. Jadi karena juga sekarang PBB ini sudah online. Kalau ada tunggakan kita bisa mengetahui kalau ada tunggakan dan Ya. istimewanya lagi kalau dulu kan kita bayarnya ke desa dan lurah. Nah sekarang ini untuk membayar PBB kita itu bisa melalui kantor pos, bisa melalui juga Indomaret, bisa juga melalui aplikasi Saldoku. Jadi sekarang alhamdulillah ya kita banyak dibukakan ruang-ruang pembayaran selain ke ini ke dulu kan ke desa ya. Kalau justru sekarang itu disarankannya tuh langsung ke Bank Sultra Ya. atau ke kantor pos atau ke Indomaret ataupun lewat Saldoku. Sekarang udah lebih luas ya itu pembayaran. Lebih luas, lebih luas. Mungkin selain tadi Bu ya, Ya. terkait pembayaran, kemudahan pembayaran, mungkin ada hal-hal yang istilahnya lebih memudahkan masyarakat lagi. Mungkin ada aplikasinya kah? Kalau kita mau mendaftar apa tadi istilahnya Bu? Yang kayak sentuh tanahku tuh ya. Oh ya, jadi sekarang semua yang akan kita proses ke kantor pertanahan itu karena sudah sistem elektronik ya, jadi kita memang semua data tanah itu harus terdigitalkan. Jadi kita coba, biasanya sih kalau kita buka sertifikat, mungkin Mbak Nisa juga bisa lihat-lihat ya kalau pulang ke rumah dibuka sertifikatnya ya. Kita itu kan kalau lihat surat ukur, jadi sertifikat itu terdiri dari dua ya. Jadi sertifikat itu terdiri dari satu buku tanah, yang kita pegang sebagai masyarakat ini sebetulnya adalah salinan. Jadi salinan buku tanah, dan satu adalah salinan surat ukur. Nah, di gambar itu kan kadang kita nggak tahu ya, karena kadang cuma ada gambar kotak dan cuma ditulis misalnya ada penunjuk jalan poros, tapi kita nggak tahu di mana lokasinya. Ya. Nah untuk itu ada satu aplikasi yang bisa masyarakat menggunakan, itu adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Nah aplikasi Sentuh Tanahku itu kita bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi. Jadi pada saat kita masuk ke aplikasi Sentuh Tanahku itu kita bisa memasukkan lokasi bidangnya sehingga akan tervisualkan. Otomatis langsung kelihatan gitu ya Bu ya? Iya. Kalaupun itu belum muncul berarti bidang tanah ini itu belum terpetakan, belum terplotting namanya, belum diambil titik koordinatnya. Jadi dia tidak muncul. Tapi kalau sudah diambil titik koordinatnya maka secara otomatis dia akan muncul di layar yang Sentuh Tanahku itu. Ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena sebetulnya kejadian-kejadian adanya sertifikat ganda kemarin, karena memang kita masih manual sistem. Kalau manual, ya kejadian kemarin tsunami Aceh, tsunami Palu, ketika dokumen-dokumen fisik ini hilang terbawa air misalnya, kita kehilangan data. Makanya sekarang bagaimana supaya data kita sudah terdigitalkan. Dan luar biasanya, di dalam Sentuh Tanahku itu kalau kita mau repot sedikit ya, itu kita kalau butuh sertifikat tanah itu kita nggak usah pulang ke rumah buka lemari kemudian ngambil atau di fotokopi gitu ya. Jadi di aplikasi Sentuh Tanahku ini kita tinggal klik itu muncul data Sertifikat, ada tahu sertifikatnya Bu? Iya, sertifikatnya itu muncul. Jadi ini sangat-sangat membantu kita. Saya biasanya kan kalau di kantor tuh kan biasanya ya ada masyarakat datang, ibu saya mau dong fotokopi sertifikat, saya pernah proses ke ibu tahun kemarin katanya. Saya mau fotokopi, saya bilang nggak usah minta, karena sebetulnya di handphonenya kita itu bisa gitu ya, biasa kita bantu lah. Kenapa? Karena kami juga memahami bahwa karena masyarakat kita umumnya mungkin belum mengetahui bahwa sekarang BPN itu sudah jauh-jauh lebih maju, sudah kita bisa mengakses data itu dengan lebih mudah gitu.
Oke, Ibu, ini saya juga beberapa kali ada dapat kasus sengketa tanah, Ya, yang dimana sengketa tanah itu dihadapkan antara warga yang sudah memiliki sertifikat sama warga yang istilahnya mengambil patokan itu terhadap adat istiadat itu, Bu. Kayak istilahnya tanah adat. tanah Oh, adatnya gitu. ya. Jadi gini, eh masalah sengketa-sengketa tanah, ya ini memang banyak terjadi. Kenapa? Karena ya kita juga memulai digital sistem ini kan belum lama ya, berbeda dengan negara-negara maju di luar sana yang mereka tuh sudah sejak tahun 80-an itu mereka sudah menata dengan baik, kita belum. Jadi sebetulnya begini, BPN itu menerbitkan sertifikat tanah, tapi juga sebetulnya di dalam sertifikat kalau kita baca ya, itu ada di halaman belakang, itu kita diingatkan untuk pertama memelihara tanah itu. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang dia membeli tanah, tapi kemudian tanah itu dibiarkan menjadi tanah terlantar. Artinya tidak diolah, tidak ditengok, tidak pernah datang untuk dibersihkan gitu ya, sehingga kemudian ketika ada orang lain yang masuk mengolah itu dan kemudian bertahun-tahun dibiarkan dan si pemilik pertama ini juga tidak pernah mengurus sertifikat. Nah, ini kan kejadian-kejadian seperti ini yang akhirnya kadang-kadang menimbulkan sengketa. Maka diharapkan sekali ketika kita memiliki tanah, tolong segera sertifikatkan. Nah, sekarang BPN membuka banyak kemudahan. PTSL itu adalah program dari BPN dan itu gratis. Gitu. Jadi ketika ada program ini tolong masyarakat supaya memanfaatkan karena ini dibiayai oleh pemerintah. Jadi PTSL ini biasanya setiap tahun itu ada. Di mana kita bisa tahu nih ada PTSL? Ceklah ke desa atau ke kelurahan untuk mengetahui apakah desa kita ini itu ada program PTSL di tahun itu. Kejadian-kejadian di mana ada sengketa-sengketa atau misalnya satu bidang dua sertifikat ini juga memang karena informasi yang diberikan kepada BPN ini kadang-kadang juga tidak valid. Sekali lagi tanah yang sudah bersertifikat tolong dengan sangat jangan dimohonkan lagi sertifikatnya. Nah, ini banyak. Kami pun di kantor sering begitu. Kadang-kadang dibilang gini, Bu, kira-kira yang lebih muda itu lebih baik saya sertifikatkan baru lagi ya. Itu kita tidak sarankan. Kenapa? Karena kalau disertifikatkan lagi ini akan menimbulkan overlap. Jadi tumpang tindih. Dan oleh sistem itu akan terbaca. Ibu mungkin selain sebagai notaris dan PPAT ada kegiatan lain yang Ibu tekuni? Kalau kegiatan lain beberapa tahun terakhir ya, kita ada kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial kita ini ya bantu-bantu masyarakat di Sultra. Karena kita skalanya provinsi. Jadi kita ada satu kegiatan sosial bersama kawan-kawan yang kita berdiri dinaungi dari yayasan, kita sebutnya Yayasan Sedekah 1000 Sehari Sulawesi Tenggara. Ini Rp1.000 tapi sangat berarti. Kalau tagline-nya kami itu 1000 dari kita berjuta manfaat bagi mereka. 1000 tapi jadi berjuta-juta gitu ya. Nah, untuk mendukung kegiatan kami di yayasan itu memang saya secara pribadi juga berbisnis dan kemudian mengajak kawan-kawan relawan-relawan dari Sedekah 1000 Sehari itu untuk berjualan. Jadi ini sebenarnya satu langkah yang kita ambil tapi sebetulnya mengcover kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita beberapa tahun terakhir juga ini saya dengan ada beberapa relawan di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tenggara kita juga jualannya ini jualan kita. Oh iya. Nah ini suplemen kesehatan. Namanya apa ini Bu? Kalau namanya ini British Propolis. Jadi ini imun kita itu kan ya kita dengan aktivitas yang padat tentu kita butuh vitamin suplemen ya. Jadi inilah yang saat ini juga saya geluti. Jadi British Propolis ini untuk meningkatkan imunitas tubuh dan alhamdulillah dengan kita jualan ini juga kita banyak bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Ini kalau cara minumnya gimana mau itu? coba begini. Ini ditetes
ini. Berapa tetes ini? Ini karena Mbak Nisa saya taksir ini berat badan mungkin sekitar 40-an 50 ya, ini digoyang-goyangkan aja gitu. Berapa mil air ini? Ini Iya. setengahnya. Setengah gelas Iya. gitu ya. Ini tinggal diminum. Nah, kalau saya karena udah biasa, saya kadang sudah nggak pakai air lagi, jadi tinggal saya. Ini rasanya apa ini? Saya coba ya. Rasanya sih akan. Mbak Nisa saya tahu lama di Jawa ya, jamu pasti sering. Tapi kalau menurut saya ini rasanya tuh bukan seperti jamu. Kalau saya sih ini dari lebah, tapi bukan madu. Jadi rasanya tidak manis, tapi sebenarnya tidak pahit juga. Mungkin kecenderungannya tuh getir ya, getir. Rasanya tuh rada-rada tidak asam juga sih. Ada segar-segarnya. Gitu. Ada segar-segarnya gitu ya, kayak emang. Ya. Jadi ini salah satu juga kegiatan yang saya jalankan di samping saya bekerja, saya berbisnis, dan insya Allah juga memang jangan lupa apa yang kita dapat, bagaimana juga manfaat bagi masyarakat. Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat Ya, bagi betul manusia sekali, betul sekali. Iya. Ibu mungkin terakhir ya, pesannya Bu dan informasi kepada masyarakat, khususnya sebagai insight baru kepada masyarakat terkait pentingnya kepengurusan sertifikat ataupun terkait info-info pertanahan. Ya. Ini saya berbahagia sekali mendapatkan kesempatan lewat Konawe Podcast ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika kita memiliki lokasi bidang tanah, bagaimana supaya lokasi yang kita miliki itu sudah terdata oleh negara dalam bentuk penerbitan sertifikat. Jadi sekarang ini alhamdulillah dibuka program-program dari pemerintah di mana masyarakat kita insya Allah bisa mengajukan ke kantor pertanahan itu untuk mensertifikatkan bidang tanahnya. Kita berharap insya Allah kita bisa mendapatkan peta lengkap sehingga kita bisa konflik-konflik pertanahan itu bisa kita hindari, dan insya Allah dengan peta kita lengkap, insya Allah banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Kita juga ketika kita memiliki dokumen lengkap, maka sertifikat yang kita miliki dengan hak milik ini akan turun kepada ahli waris kita kelak, tapi kondisinya sudah aman, sudah lengkap, dan kita berharap masyarakat juga itu secara aktif membantu pemerintah dengan gerakan Gema Patas tadi dan gerakan Gema Pudadis ini. Ya, kita sangat berharap setiap masyarakat kita itu juga mengunduh ya aplikasi Sentuh Tanahku tadi ya, mengunduh paling tidak dalam satu rumah misalnya ya Mbak Nisa, satu rumah itu 5 orang, satu orang tuh mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Kenapa? Jadi semua orang itu jadi familiar untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Saya tadi lupa juga menyampaikan Mbak Nisa, kalau misalnya masyarakat kita agak repot mengunduh aplikasi di Play Store, itu bisa menggunakan itu bisa masuk ke Google, itu alamatnya itu bumi.atrbpn.go.id. Nanti nih ada nih. Ya. Kenapa? Supaya masyarakat kita bisa melihat bagaimana kondisi dari Konawe hari ini. Jadi mungkin dari situ kita bisa melihat, oh sertifikat saya ternyata belum terdigitalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sertifikat kita belum terdigitalkan? Datanglah ke kantor pertanahan, gitu. Ya. Iya. Oke, baik. Ibu, sebelum kita tutup segmen Kepo pada sesi kali ini, kita ada mystery box, Bu. Apa itu? Jadi mystery box ini nanti di layar ada kami tampilkan salah satu foto, nanti foto yang Ibu lihat bisa kasih sepatah kata Ibu terkait itu. Apa itu ya? Kita lihat. Masya Allah. Ini apa ini? Keluarga. Ini keluarga besar saya di Bank Muamalat Solo. Tempat pertama kali Ibu kerja ya? Ini keluarga besar saya di Bank Muamalat Solo. Masya Allah, disinilah saya belajar banyak.
disinilah saya sangat belajar banyak. Jadi pertama kali saya kalau bercerita tentang karyawan saya bisa karena saya juga dulunya seorang karyawan ya. Ini keluarga besar saya di Ibu yang kota. mana ini, Bu? Ini saya nih. Oh, Masya Allah. Ya, ini Bang Herman. Ini bos saya dulu orang Padang. Masya Allah saya banyak menimba ilmu dari beliau. Beliau sangat humble. Ini kawan-kawan saya di sini sudah ada berapa orang nih almarhum. Nih. Oke, berarti Ini, teman-teman. ya ini kawan-kawan di Bank Muamalat Indonesia cabang Solo. Masya Allah. Wah. Sebagian dari mereka masih ada. Tahun sampai berapa hari Ibu ini. ya kalau boleh? Tahun 2003. Saya 2003 sampai 2007 berkarir di perbankan. Ini kawan-kawan di Bank Muamalat Indonesia. Masya Allah. Oke, selanjutnya masih ada slide-nya, Bu. Ini siapa, Ibu? Ibu saya. Oh, Masya Allah. Ini Ibu. Sudah 86 tahun Iya. tahun ini. Jadi beliau masih energik. Saya bilang energik itu karena sampai hari ini beliau masih produktif, masih menghasilkan uang. Masya Allah, di usia 86 Ya, tahun. ibu saya tuh mengelola tokonya dan sampai hari ini tuh alhamdulillah saya tuh banyak meniru semangat dari beliau. Bahkan rumah ini juga kita bangun itu insya Allah ini akan menjadi rumah ilmu. Jadi saya juga karena ibu saya kan nggak mungkin saya bawa-bawa. Ya. Kalau mau belajar kajian, ibu saya sudah sepuh, nggak mungkin saya bawa. Jadi kita juga kemarin ketika membangun rumah ini, kita ada keinginan rumah ini akan menjadi rumah ilmu, tempat kita belajar. Jadi dari beliau lah juga saya banyak mendapatkan pencerahan batin. Kenapa? Karena beliau selalu berpesan ke saya, apapun yang kamu dapatkan, itu ingat ada tempat kembali. Dan itu harus kita pegang. Kemanapun kita pasti akan kembali. Iya, gitu. Masya Allah. Masih ada teman-teman? Slide terakhir masih ada? Oh, 2 lagi. Aduh, ini siapa lagi? ini waktu kami tahun 2000 berapa ya? 2014. Keluarga ya. Ibu ya? 2014 kami ke umroh ke Tanah Suci. Ini anaknya masih kecil ya? Ya, sekarang udah berapa? Sudah kemarin dia sudah ulang tahun ke-11. Oh. Iya. Waktu umroh 2014. Iya. 2014. Selanjutnya foto terakhir nih. Dapat itu ya gambar-gambarnya ya. Rahasia dari teman tim Masya Kepo. Allah. Ya, ini kegiatan kita setiap Jumat pagi. Jadi Yayasan Sedekah 1000 ini mempunyai program rutin khusus untuk Konawe. Ini program rutin kita setiap hari Jumat pagi. Di mana nih? Di depan kantor saya. Di Unaha. Ya, di Unaha. Inilah saya bilang, ini yang paling membahagiakan saya setiap hari Jumat tuh ini. Kenapa saat saya buka pintu rumah itu biasanya kita belum relawan belum menyiapkan sarapannya, itu orang sudah pada ngumpul. Nah, ini salah satu yang banyak menyemangati saya untuk giat dalam bekerja, giat dalam berbisnis, itu salah satunya ini. Karena apa? Karena saya bilang tadi, yayasan itu tidak bisa tergantung sepenuhnya dari donatur. Tetapi bagaimana kita menjadi donatur yang terbesar untuk yayasan yang kita buat. Jadi bisnis-bisnis yang kita lakukan, alhamdulillah kembali lagi ke kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi kalau tiap daerah itu beda-beda Mbak Nisa. Oh, berarti udah ada di. Kalau di Raha itu kita catering harian. Karena di Raha itu kita banyak manula yang sudah tidak produktif. Artinya mereka di rumah tidak bisa lagi mencari uang, tidak ada penghasilan, maka yang kita kirimkan setiap hari ke mereka itu adalah makanan jadi rantang, jadi catering. Jadi diantarkan langsung ke rumah. Diantarkan ke rumah. Nah, ada yang bertanya, Ibu kenapa kok mau berbuat baik nanggung sekali? Kenapa sih ini harus dijual 3.000? Oh, dijual ya? Ini kan kita jual 3.000, makanya kita sebutnya sarapan murah.
Kenapa sih harus dijual, Bu? Jadi karena kami juga ada pendampingan kepada manula yang mereka tidak bisa datang. Iya. Jadi untuk manula yang tidak bisa datang kan kita catering, kita bawain tiap hari. Kalau ini tiap Jumat, kalau manula yang ini ya tiap hari. Kalau Iya. manula yang sudah tidak produktif ya, dapat juga gambarnya. Emang tim kreatif kita ini Bu, gerakannya. Oke, baik, mungkin Ibu juga bisa disertakan untuk alamat yayasan dan mungkin ada kontak yang bisa dihubungi. Ya, jadi kalau untuk yayasan kita berada di 5 kabupaten kota. Jadi kantor kita ada di Kota Kendari, kantor pusat ya. Jadi di setiap kabupaten kita sebut Korwil, koordinator wilayah. Saya sendiri sebetulnya adalah pembina di Yayasan S3 Sultra bersama Bang Arham. Kalau kenal Bang Arham Rashid, itu juga salah satu pembina di Yayasan S3 Sultra. Jadi di tiap kabupaten kita ada Korwil. Nah kebetulan untuk Konawe ini itu Korwilnya di tempat kami ya, di Safira Distro Ambil Kairi Unaha. Jadi teman-teman semua yang mau bareng-bareng bersedekah setiap hari ba'da subuh, itu boleh bareng-bareng kita. Ayo kita lakukan sesuatu bagi masyarakat Konawe tercinta, karena sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Baik, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Oke, baik, teman-teman Unaha TV Channel, kita sudah berada di penghujung acara. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Farha sudah berkenan ya, sudah meluangkan waktunya mengisi podcast kita pada hari ini. Dan FYI, for your information, teman-teman, kita sekarang podcastnya di rumah beliau. Terima kasih sudah datang berkunjung. Sama-sama Ibu. Baik, demikian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Konawe Podcast. Saya Anissa Nurdiasa dan bintang tamu kita pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.